Tertunduk pilu, nestapa dirasakan Medina Zain kala melihat sang ayah tercinta terbujur kaku tak berdaya. Hancur hati Medina setelah ribuan batu menghujam kehidupannya hingga jatuh ke dalam jurang kesengsaraan yang begitu kelam. Belum usai dirinya menjalani masa tahanan atas hukuman yang diterima, kini Medina harus menghadapi kenyataan pahit ditinggal oleh ayah tercinta. Rasa sesal memenuhi sesak di dada. Berpisah sejak berbulan-bulan lamanya, belum sempat mengatakan sesuatu kepada ayah, namun kini orang yang dicinta telah tiada. Muhammad Pujo Nistianto, ayahanda Medina Zain, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 59 tahun usai berjuang melawan stroke dan menjalani rangkaian operasi. Jadi kondisinya adalah ayah operasi itu di hari Sabtu pagi, karena memang ayah masuk rumah sakit itu sejak hari Jumat pagi, dan setelah melakukan pemeriksaan memang ada rekomendasi dari dokter untuk dioperasi atas pendarahan otaknya tersebut. Kita operasi pagi, setelah dioperasi keadaannya bisa dibilang awalnya cukup stabil, tapi tidak sadar. Jadi tingkat kesadaran ayah itu ada di angka 7-5, saya agak lupa, cuma sekitar itulah. Mendapat kabar bahwa sang ayah masuk rumah sakit dan harus menjalani operasi karena pecah pembuluh darah di otak, hati Medina gundah gulana. Perasaan seorang anak perempuan melihat sang ayah terbaring lemah dengan keadaan kritis tentu sangat merasa cemas. Apalagi mendengar kabar jika kondisi sang ayah yang semakin memburuk. Wanita 31 tahun itu berupaya meminta izin kepada pihak berwajib agar diperbolehkan untuk menjenguk sang ayah tercinta. Saya sampaikan sedikit, memang Medina sempat izinnya sebenarnya juga tadi dia izin pada saat ayah maksudnya masih ada walaupun dalam kondisi kritis itu perlu mendapatkan izin dari rutan. Dari situ baru Medina diizinkan, dan diizinnya pun hanya di satu lokasi. Jadi udah ditentukan Medina itu mau kemana, ke rumah sakit, karena memang tadinya kondisinya ayah masih ada. Sayang seribu sayang, garis kehidupan berkata lain. Seraya Medina di perjalanan menuju rumah sakit, ayahanda dinyatakan meninggal dunia. Sungguh sakit yang tak tertahan mendengar kabar orang tersayang telah tiada. Apalagi Medina tak berada di samping ayah untuk terakhir kalinya. Sampainya di rumah sakit dengan didampingi oleh petugas kepolisian, langsung mencari keberadaan keluarga serta menyambangi kamar jenazah untuk melihat sang ayah yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Boleh ngasih? Sungguh pilu, anak mana yang tak menangis ketika mengetahui orang yang dicinta telah tiada. Saat di ruang jenazah, emosi dalam diri, rasa sesal menghantui hingga air mata jatuh membasahi pipi Medina. Terduduk lemas memegang kepala dengan kedua tangan, seperti tak menyangka sang ayah pergi secepat itu meninggalkan anak tercinta. Padahal semasa hidupnya, Pujo Nistianto ialah seorang ayah yang paling dekat dengan Medina. Bahkan keduanya selalu berbagi cerita, tawa dan canda. Namun kini semua senyum indah itu telah sirna. Datang dengan baju warna biru dongker dan kerudung hitam, Medina bersimpu di samping ayah yang sudah terbaring dengan ditutupi kain putih. Ini adalah momen pilu bagi dirinya dan menjadi pertemuan terakhir Medina dengan sang ayah di dunia. Jadi ketemunya itu atau Medina ketemu ayah itu sudah dalam keadaan wafat di ruang jenazah. Jadi yang ngeliat Medi ketemu ayah itu sedih banget sih. Kalau misalnya itu pasti Medi cukup terpukul karena memang bisa dibilang ayah cukup dekat dan Medi juga cukup dekat ya. Karena apapun biasanya sebelumnya ketika Medi masih di luar dan ayah masih sehat itu saya suka ngelihat ya mereka sering berkomunikasi gitu. Paling sering itu Medi berhubungan dengan ayahnya. Akan tetapi namanya usia, pasti ada saja penyakit yang diderita. Bahkan sebelum ayah Medina wafat, dirinya sempat mendapat diagnosa terakhir mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak yang disebabkan dari tekanan darah yang tinggi. Apalagi setelah mengetahui anak tersayang Medina itu menghadapi berbagai macam cobaan hingga masuk penjara. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran seorang ayah terhadap anak hingga membuat kondisi tubuhnya melemah.
Jadi memang kondisi terakhir itu diagnosa dokter adalah memang ada pecah pembuluh darah di otak yang disebabkan salah satunya mungkin tekanan darah yang cukup tinggi. Itu diagnosa dokter seperti itu. Pada saat kita melakukan CT scan pun hasilnya ya ada pendarahan di otak ada tiga titik pendarahan. Setiap yang hidup pasti akan kembali pada Sang Pencipta. Cepat atau lambat, garis kehidupan tak tergambar sejak insan lahir ke dunia. Hanya bisa ikhlas dan pasrah melihat orang tercinta kini sudah tak berada di samping Medina. Januar Rahmat Ari, sang kakak yang memberikan semangat kepada Medina agar sama-sama bisa saling menguatkan dalam kehidupan ini. Saya ketemu cuma saling menguatkan aja, Medi yang kuat, ikhlasin ayah gitu. Di Medi juga ngucapin terima kasih banyak karena ya mungkin selama dari awal sampai pada saat akhir saya yang cukup banyak bersama dengan ayah gitu ya, mengurus segala macamnya itu. Jadi dia hanya bilang terima kasih udah jaga ayah dan titip ayah besok ke pemakaman karena ya dia nggak bisa hadir di pemakaman besok.